Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita hingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab sifat salat Nabi karya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan tentunya beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya merupakan pembahasan tentang persiapan sebelum mengerjakan ibadah sholat. Ya. Dan insya Allah untuk pagi ini kita akan memulai masuk kepada pembahasan tentang gerakan dan bacaan sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari takbiratul ihram terlebih dahulu. Ini dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang artinya adalah kunci salat itu bersuci. Kita sudah bahas tentang bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya itu adalah setelah kita bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, kita sudah takbiratul ihram, jadi segala aktivitas, perbuatan maupun perkataan di luar daripada sholat itu tidak boleh untuk kita lakukan. Ya. Jadi benar-benar kita ketika bergerak, ya bergerak dalam rangka untuk sholat. Ketika mengucapkan sesuatu, ya itu pun dalam rangka kita sedang mengerjakan sholat. Kemudian wa tahliluha taslim. Terima kasih. Ya. Dan menghalalannya adalah taslim. Artinya setelah salam, ya berarti kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi dari dasar ini, pertama tahrimuhat takbir, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang takbiratul ihram. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam kitab ini disebutkan thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Kemudian beliau memulai salatnya dengan mengucapkan ucapan Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Hadis yang pertama tentang takbiratul ihram. Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram. Ya. Jadi ucapan entah mengucapkan seperti niat, ya, ataupun lain sebagainya yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, ya,
saat mereka hendak melaksanakan ibadah salat. Jadi tidak ada Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat tertentu kecuali beliau langsung bertakbir Allahu Akbar. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, ya, pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sangat panjang sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya dengan bertakbir. Wal yaqra bilhamdillahi rabbil alamin, kemudian beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi Rasul memulainya langsung dengan takbir Allahu Akbar. Jadi tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya. Itu. Kemudian hadis yang kedua, ya, untuk menguatkan bahwa memulai salat itu langsung dengan takbir, itu hadis dari Muhammad bin Amr bin Atha. Dia pernah berkata, aku telah mendengar Humaid As-Sa'idi mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati, ketika beliau hendak mengerjakan salat, istaqbalal qiblata, beliau menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, wa qala, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi langsung, ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar, ya. Begitu pula hadis yang ketiga, hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, ketika ia menuturkan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza qama ila shalah, ketika beliau mengerjakan salat, maka qala, beliau mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir, kemudian membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Ya. Jadi pendukung-pendukung dari hadis, ya, terkait dengan permulaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholatnya langsung membaca Allahu Akbar, ini diriwayatkan oleh para ulama muhadditsin yang sahih, ya. Sehingga tidak ada lafaz-lafaz ataupun ucapan-ucapan tertentu saat kita sedang hendak memulai untuk mengerjakan sholat. Ya, ini kalau kita mau merujuk kepada sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika ada yang memulainya dengan misal usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, ya, imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala, maka ini butuh ditujukan dengan dalil, ya. Kalau dikatakan itu benar nggak Ustaz? Ya silahkan, kalau memang ada dalilnya. Kalau ada contohnya, kan yang kita sekarang pelajari adalah bagaimana sifat sholatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sedang ingin mencontoh melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hendak mengerjakan sholat. Begitu pula jika ada yang memulainya dengan isti'adzah terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan yang lain sebagainya, maka perlu didatangkan dalil, ya. Apakah Nabi memulainya dengan membaca bacaan-bacaan tersebut ataupun tidak, ya. Nah, kalau memang ada dalilnya, Nabi pernah membaca ayat kursi, ya. Ataupun Nabi pernah sebelum sholat membaca surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Nah, silakan datangkan dalilnya, lalu kemudian silahkan dipraktekkan. Kalau memang ada, karena tentunya setiap ibadah itu harus jelas, ya, tuntunannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, begitu, ya. Baik, itu tadi hadis yang pertama.
Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, masuk hadis yang kedua. Tentang beliau memerintahkan orang yang salatnya buruk, dalam hadis mengenai orang yang salatnya buruk untuk melakukan takbir juga. Ya. Sebagaimana ketika orang itu meminta kepada Nabi SAW untuk menjelaskan bagaimana salat yang benar ya Rasulullah, maka beliau SAW kemudian mengajarkannya, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika kamu hendak mengerjakan salat maka bertakbirlah. Jadi langsung Nabi menyampaikan itu, ya, maka bertakbirlah. Dan beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Sesungguhnya salat seorang tidaklah sempurna hingga ia berwudu. Ayadha al-wudu'a mawadi'ahu, dan ia meletakkan air wudu di tempatnya. Maksudnya melakukan wudu dengan cara yang benar. Kalau membasuh muka, bagaimana cara membasuh muka dengan benar? Kalau ketika membasuh kedua tangan, cara membasuh kedua tangannya pun harus benar. Ketika membasuh kepala, bagaimana cara membasuh kepalanya pun harus dengan benar. Tadi sudah kita bahas bahwa kunci kesuksesan dalam sholat itu adalah awalnya dengan bersuci secara sempurna. Ya. Tidak boleh kita berwudu asal-asalan saja. Begitu. Ya. Makanya kata Nabi, fawadhu al-wudu'a mawadi'ahu, hendaklah ia meletakkan air wudunya itu pada tempatnya. Maksudnya berwudu dengan sempurna. Yaqulu, kemudian ya, ia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi langsung takbiratul ihram. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Jadi hadis yang kedua ini juga menjelaskan ya bahwa tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum kita memulai mengerjakan ibadah sholat. Begitu. Ya. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sudah kita bahas tentunya ini, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Ketika Nabi SAW bersabda, miftahu sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa kunci sholat itu adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah bertakbir, dan menghalalkannya adalah mengucapkan salam. Sekali lagi hadis ini menunjukkan Nabi memulai sholatnya dengan bertakbir. Ya. Taib, ya. Kemudian hadis yang keempat. Nah, hadis yang keempat juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ya. Bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusma' man khalfahu. Beliau mengangkat suaranya ketika takbir sehingga orang-orang yang di belakang beliau mendengar takbir tersebut. Ya. Bahkan wakana idza marido, dan ketika beliau sakit, rafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu sautahu, yang mengangkat suaranya itu adalah Abu Bakar. Ya, kalau istilah kita sekarang Bilalnya lah ya. Ketika imamnya baca Allahu Akbar, ya maka nanti yang penyambung ya itu dia mengangkat suaranya Allahu Akbar begitu. Ya. Karena memang suaranya lemah. Cuman kalau kita sekarang sudah ada mukabbiru saut, ya, pembesar suara. Jadi tidak diperlukan lagi untuk menggunakan Bilal. Yuballighun nas bitakbirahu, sehingga takbirnya itu sampai ke makmum sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Dan juga hadis yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, faqulu, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kelima dalil ini, kelima hadis ini menunjukkan bahwa ketika Nabi hendak mengerjakan salat, beliau tidak memulainya dengan hal-hal yang lain kecuali beliau langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu yang pertama. Ya. Baik. Kemudian tentang perbuatannya. Kalau tadi ucapannya kan mengucapkan takbir. Sekarang tentang perbuatannya, yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Pertama, kapan waktu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Lah. Ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam hadis yang pertama ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasai, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Rasulullah mengangkat kedua tangannya terkadang bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Hadis lengkapnya adalah penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah, beliau membuka salatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir, beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir. Hatta yaj'aluhu mahadhu mankibaih, sampai sejajar dengan kedua bahunya. Ya. Jadi ucapan Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pertama, bertepatan dengan ucapan takbir. Kemudian hadis yang kedua menyebutkan wataratan qablahu, terkadang setelah takbir. Ya. Jadi setelah takbir, jadi mengucapkan Allahu Akbar, baru begini Allahu Akbar setelah takbir. Ya. Dan ini juga dituturkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an dalam riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, ketika beliau hendak mengerjakan salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna khadhu mankibai thumma kabbara. Ya. Jadi ada kalimat thumma. Ya. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini. Ini dibolehkan. Ya. Atau model yang ketiga, wataratan ba'dahu, dan kadang sebelumnya. Ini sebagaimana ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Muslim, hadis dari Abu Kilabah. Ia menuturkan bahwa annahu ra'a Malik bin Huwairits idza shalla. Jadi Abu Kilabah ini dia pernah melihat Malik bin Al-Huwairits ketika salat. Dia kabbara thumma rafa'a yadayhi. Ya. Dia bertakbir lalu kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ya. Ya. Jadi ada 3 model yang dibolehkan saat mengangkat tangan. Boleh bersamaan dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, atau boleh sebelumnya, sebelum mengucapkan takbir Allahu Akbar, ataupun setelahnya ya Allahu Akbar. Maka ini dibolehkan berdasarkan beberapa hadis-hadis ini seperti itu ya. Jadi boleh bersamaan, boleh sebelum ucapan takbir, boleh setelah ucapan takbir ya. Jadi itu ketika memasuki takbiratul ihram. Kemudian yang kedua jamaah, bagaimana posisi kedua tangan saat beliau mengangkat tangan. Nah, sekarang posisi ya, posisi kedua tangan beliau saat mengangkat tangan. Nah, ini
Yang pertama disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala fi shalah, ketika beliau masuk di salat, maka rafa'a yadayhi maddan mamdudatal asabi. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan menegakkan jari-jarinya lurus ke atas. Gak begini ataupun gak begini. Ya. Seperti ini, ditegakkan semua jarinya lurus ke atas. Ya. Beliau tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggam. Nah, ya. Ada orang takbir begini, Allah. Ya, tidak direnggangkan. Biasa aja begini. Ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Al-Imam Adz-Dzahabi mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi ketika mengatakan seluruh jari jemarinya ke atas, ya, tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat begini. Ada yang sholat begini. Allah. Nah, begini Allah. Biasa aja. Kemudian disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa wa kana yaj'aluhu ma hadhu mankibaih. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu beliau segini. Ya. Sejajar dengan bahu. Ya. Abdullah bin Umar juga mengatakan wa rubbama rafa'ahuma hatta yuhadhi bihima furu'a udhunai. Dan terkadang juga beliau mengangkatnya sejajar dengan daun telinga segini. Ya. Jadi seperti ini. Dan kemudian tambahan cara untuk telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Ini sebagaimana penuturan seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian At-Tahawi, Abu Yusuf, ya, dari madhabnya Malik, dan sebagian besar dari madhabnya Hanabilah untuk menganjurkan mengangkat tangan lurus ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangan. Dalilnya hadis idza istaftaha ahadukum musallah falyarfa yadayhi wal yastaqbil bi batiniha al-qiblah. Ya, jadi hendaklah untuk apa? Menghadapkan ke arah kiblah. Makanya heran kalau ada orang yang salat begini, Allah Akbar. Allah Akbar. Enggak tahu deh dia ngambil dari mana. Sejajar dengan Allah. Ini nahan. Jangan. Aduh gitu ya. Allah. Ada yang begini. Allah. Ya, Allah. Sejajar dengan bahu. Ataupun sejajar dengan udhunai. Ada juga yang salat takbiratul ihramnya begini. Allah. Allah. Ya. Gak tahu dia dapat dari mana. Ya, atau dia kiaskan sendiri takbir sekalian doa Allah. Ya. Adapun yang seperti ini Allah Akbar. Maka ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan. Ya Allah. Tapi yang begini nih. Ya, begini tidak ada dalil sama sekali. Dan ulama pun tidak menganjurkan yang seperti ini. Tidak ada. Tapi berdasarkan penuturan beberapa riwayat, ya yang benar yang saya seperti ini. Dah. Bahasa saya nggak usah aneh-aneh. Ada yang begini, ada yang ya. Apa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita ikuti. Seperti itu. Baik, ya. Itu posisi ketika mengangkat kedua tangan kita. Baik. Kemudian setelah kita mengangkat kedua tangan jamaah sekalian, ya, maka setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita, yaitu bersedekap. Ya. Yaitu dengan bersedekap. Sedekapnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah. Adapun hadisnya, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna 'alal yusra. Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika bersedekap. Ya. Bahkan beliau bersabda, "Inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bi ta'jili fitrina. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami. Wa ta'khiri sahurina, dan mengakhirkan sahur kami. Wa an nad'a aymanana ala syama'ilina, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami fi sholati, di dalam sholat." Ya. Jadi itu dalilnya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begitu juga keterangan dalam hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Marra bi rajulin wa huwa yusalli." Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang sedang salat. Wa qad wada'a yadahu al-yusra 'alal yumna, dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Ya, fantaza'aha, maka Nabi melepaskannya, wa wada'a al-yumna 'alal yusra. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian merubahnya dari yang tangan kanannya berada di bawah, maka dirubah oleh Nabi menjadi tangan kanannya di atas. Cuman yang jadi masalah, terkadang sebagian kaum muslimin dia membuat hal yang baru. Dasarnya adalah sesuatu itu yang paling baik dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sebagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau itu lebih suka untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Maka ketika takbiratul ihram dia begini, Allah, mau ke tangan kanan, set balik kiri. Ya. Allah kanan ke kiri. Ya. Jadi dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah hanya keinginan dia saja, bukan dasarnya dari dalil. Ini bicara tentang sholat. Ya. Yang memiliki ketentuan-ketentuan dalil tersendiri. Jadi jangan disangkut pautkan dengan yang lain. Allahu Akbar. Mending kalau cuma satu, ada yang begini, Allah. Wah. Ya. Kita lihat subhanallah. Ada enggak Ustaz? Ada. Itu kalau pas saya bawa handphone, saya pengen rekam, Pak. Saya tunjukkan ke bapak-bapak sekalian. Ya. Ada saja yang masih seperti itu. Ya. Jadi ini tidak ada nas ataupun dalilnya sama sekali. Ya. Dalam hal ketika hendak meletakkan kedua tangan kita di saat kita sedekap begitu. Taib. Kemudian berikutnya terkait bersedekap. Ya, bersedekap itu di atas dada. Nah, tata cara ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, ia pernah menuturkan bahwa kana yad'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra warruzqi wassa'id. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Meletakkan tangan kanan berada di atas punggung telapak kiri. Nah, punggung begini. Ya. Ataupun waruzq. Ruzq. Pergelangan. Boleh begini. Boleh begini. Boleh begini. Ya. Atau wasa'id. Lengan bawah hasta kiri begini. Ya. Jadi boleh begini. Boleh begini. Dan boleh begini. Ya. Wa amara bidzalika ashabahu, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari dan Abu Awana. Begitu, ya. Baik. Kemudian dalil yang kedua, terkadang beliau yakbidu bil yumna 'alal yusra, menggenggam lengan kiri dengan tangan kanan.
Ya, menggenggam lengan kiri dengan tangan kanan. Ini kan lengan ya, lengan kiri dengan tangan kanan. Di riwayat Imam Nasai dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Kemudian keterangan berikutnya wa kana yada'uhu ma'ala sadr, dan beliau meletakkannya di atas dada. Ya. Kalau kata madhabnya Syafi'i, as-sadr itu maknanya bagian depan. Ya. Makanya diletakkan di tempat manapun maka diperbolehkan. Makanya kadang kalau kita melihat ada yang sholatnya begini. Ya. Tidak mengapa. Ya. Karena menganggap bahwa as-sadr itu adalah bagian depan. Cuman kalau kita kembali kepada uruf itu tradisi, kebiasaan orang-orang Arab ketika mengatakan sadr itu maknanya apa? Sadr itu maknanya dada. Kalau dada itu ya berarti berada di bawah, maaf ya. Ini apa namanya? Maaf ya, payudara ataupun ya, tetek di sini ya, dan di atas pusar. Ini yang disebut dengan dada. Jadi sedekapnya seperti ini, Pak. Ya. Sedekapnya seperti ini. Nah. Ya. Makanya ada orang yang terlalu berlebihan di atas dada, berarti di atas dada begini. Dia mau ngapain? Ya. Apa lagi menggigil? Dinginan begini nih. Ya. Di atas itu biasa seperti ini. Makanya kalau bapak-bapak sekalian ada yang melihat kok itu orang sholatnya aneh ya, masa begini ya, itu dia salah memahami dalil. Ya, orang yang salah memahami dalil. Jangan dinisbahkan kepada satu hal tertentu. Yang benar seperti ini atau seperti ini boleh, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan sadar. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa bersedekap di dada inilah yang benar sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Begitu. Adapun yang menyelisih posisi ini kalau tidak berubah hadis lemah maka tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, posisi yang sesuai dengan sunnah ini telah dipraktekkan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu ta'ala. Begitu ya. Baik. Kemudian terkait dengan meletakkan kedua tangan ada larangan yaitu berkaca pinggang ataupun al-ikhtisar ya. Al-ikhtisar itu berkaca pinggang ya. Tentunya enggak adalah orang yang sholat ya yaitu dengan seperti ini kan enggak ada. Itu kenapa lagi kesakitan perutnya kan seperti ini kan ya. Allahu Akbar ini mau nantangin siapa kan nggak bisa Pak. Ya. Atau ada sebagian yang dia salatnya begini Allahu Akbar nahan perutnya lagi perih ataupun sakit mah gini ya. Baik, ada yang mengatakan yang seperti ini diperbolehkan ya. Namun sekali lagi bahwa memang pernah terjadi dulu pada salah seorang sahabat yang saat itu perutnya sedang terkena panah. Sehingga dia menahan agar supaya tidak keluar banyak darahnya. Dulu para sahabat hatta sakit pun mereka ikut sholat jamaah. Ya. Kalau kita baru flu aja udah gak ke masjid Pak. Subhanallah. Dulu para jamaah, dulu para sahabat luar biasa. Masih sakit pun tetap mereka ke masjid. Jadi begitu. Ya. Dan bahkan ditujukan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW naha an yusalli rajulu mukhtasiran. Ya. Beliau melarang seseorang sholat sambil berikhtisar. Begitu. Bahkan Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala meriwayatkan secara marfu' dengan lafaz al-ikhtisaru rahatu ahlin nar. Berkaca pinggang ini adalah cara istirahatnya penghuni neraka. Nah, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar dilarang dan tentunya saya yakin tidak ada orang yang sholat dengan cara yang seperti itu.
Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita berdiri, ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, maka bagaimana posisi kita pada saat itu? Ya, posisi kita tetap tegap. Kemudian pandangan mata kita memandang ke tempat sujud. Ya. Pandangan kedua mata kita memandang ke tempat sujud dan khusyuk di dalam sholat. Jadi gitu ya. Jadi pandangannya bukan pandangannya menatap ke depan, tapi menatap ke tempat sujud. Ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan wa kana sallallahu alaihi wasallam, adapun sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika beliau salat, ta'ta'a ra'sahu, maka beliau menundukkan kepalanya, wa rama bi basarihi nahwal ardi, dan pandangannya beliau tujukan ke arah tanah tempat sujud. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Beliau mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi pandangannya diarahkan ke tempat sujud, bukan melirik ke kanan dan ke kiri. Ya, ke tempat sujudnya. Kemudian juga ada penuturan dari Abu Kilabah. Ia pernah berkata, walamma dakhalal Ka'bata, dan ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah, ma khalfa basarihi, beliau tidak pernah mengubah pandangannya, ya, maudhi as-sujudihi, dari tempat sujudnya, hatta kharaja minna, sampai beliau keluar dari tempat tersebut. Ya, jadi gitu. Tetap menunjuk ke tempat sujudnya. Beliau juga bersabda, la yambagi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli, tidak boleh ada sesuatu pun di dalam Ka'bah yang mengganggu orang yang sholat. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan pendapat tentang arah pandangan orang yang sedang sholat di sini. Kata Imam Malik mengatakan, berpandangan bahwa orang yang sedang sholat hendaknya mengarahkan pandangannya ke arah kiblat. Kalau Imam Malik, ya berarti ya madda basarahu, ya, ke arah kiblat. Namun madhab Asy-Syafi'i dan para ulama Kufah, dan ini pendapat yang paling sahih dalam madhabnya Hanafiyah, ini bisa kita katakan mayoritas ulama, ya, karena tentunya karena ini menyelisih pandangan satu ulama Imam Malik, bahwa seseorang yang sholat disenangi memandang ke arah tempat sujudnya, karena hal itu akan menjadikannya lebih khusyuk, dan ini adalah pendapat yang benar jika merujuk kepada hadis-hadis terdahulu, ya. Jadi pendapat yang benar adalah melihat ke arah tempat sujud, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian keterangan yang berikutnya masih terkait dengan pandangan, bahwa dilarang bagi kita ketika sholat untuk memandang ke atas dan menoleh ketika sholat. Ya. Beliau melarang mengangkat pandangan ke langit dalam sholat. Bahkan beliau mempertegas larangan tersebut dengan sabda beliau, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fis shalah, hendaklah orang-orang benar-benar berhenti memandang ke langit ketika salat, atau la tarji'u ilaihim, dalam riwayah, wa fi riwayah la tukhtafanna absarahum, atau mata mereka tidak akan kembali lagi. Di dalam riwayatnya disebutkan atau mata mereka akan disambar. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kita nggak boleh sholat menghadap ke atas. Ya. Tidak. Ya. Jadi pandangan kita tetap ke arah tempat sujud kita. Dan nggak boleh kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan ada satu pendapat sebagian para ulama, ini mungkin bisa kita katakan salah satu pandangan saja para ulama, bahwa jika memang kita ini tidak benar-benar, ya, dalam keadaan, ya, memang terpaksa, artinya begini, saat kita sholat lalu kemudian sampai ada di antara kita yang ketika sholat tahu bahwa orang yang di samping kita itu si fulan dan si fulan,
maka itu akan bisa mengurangi nilai pahala ibadah sholat kita. Ya, jadi gitu. Nah kadang memang hati ya susah sekali untuk diluruskan gitu. Ketika sholat sampai kita baunya kayak bau Habib nih. Ya. Minyaknya Habib kan beda baunya Pak ya. Siapa nih? Ya. Mau ditengok tapi nggak boleh, nggak ditengok tapi penasaran begitu kadang kan. Atau kayak bau si fulan nih itu mau ditengok ya nggak boleh, akhirnya mau nggak mau saya kita kelirik nengok, wah bener sholatnya ini kita bagusin, ya sudah sholat kita nggak diterima ya, karena termasuk bagian daripada dia gitu. Jadi kita nggak boleh ya Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak boleh menoleh baik itu ke arah kanan maupun ke arah kiri, tidak diperbolehkan ya. Dan beliau bersabda juga tentang menoleh ini, yaitu tentang ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ini merupakan curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi ini memang kerjaan syaitan untuk mengganggu manusia, ya, agar dia tidak khusyuk dalam ibadah salatnya. Nah, jadi kadang begini jamaah, ya. Makanya saya selalu ketika menyampaikan tentang masalah sholat ini, apalagi terkait sholat berjamaah, bagi jamaah sekalian, ya, terlepas dari perdebatan antara rokok itu halal ataupun haram, ya, dan saya lebih berpandangan bahwa rokok itu haram. Bagi yang hendak sholat, bagi para perokok itu hendaklah dia cuci mulut terlebih dahulu Pak, sikat gigi lah ya, ataupun menggunakan apa, menggunakan pewangi mulut ya. Jangan sampai ya, karena bau rokok Anda itu mengganggu jamaah di samping Anda yang sedang sholat ya, sehingga dia nanti akan penasaran siapa sih ini orang, pengen dilihat tapi nggak boleh ya. Jadi begitu ya, paling tidaklah sebelum ke masjid, jangan kadang ada nih sebagian dari kaum muslimin laki-laki ya, saking sayangnya dia padahal sudah takbiratul ihram masih dihabisin ya, sayang nih begitu, habis selesai baru dia injekkan begitu masuk ke dalam ya, dianggap udah wudu dan rokok nggak batalkan wudunya kan begitu. Nah yang seperti ini juga bisa mengganggu orang yang sedang sholat ya. Bau bawang saja, bau bawang, orang yang makan bawang mentah itu hukumnya makruh, apalagi bau rokok ya. Jadi begitu ya, hendaklah diperhatikanlah. Jadi kadang kita ini lebih perhatian dengan penampilan kita ketika ingin berjumpa dengan sesama makhluk. Tapi bagaimana kalau kita berjumpa dengan Rob kita? Ya, kita ini masih asal-asalan. Ya, pasti saya yakin ketika kita berjumpa dengan gubernur kita, misal calon presiden kita lah sekarang, kita pakaiannya dibagus-bagusin, baik. Coba lihat ketika kita sholat, ya Allah. Ya. Belum mandi, nggak pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Kok bisa berbeda? Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya. Baik ya. Jadi itu tentang pandangan kita ya ke arah kita sujud, lalu kemudian kita tidak boleh untuk menoleh ke kanan ataupun ke kiri, bahkan kita tidak boleh untuk menoleh ke atas ataupun mendangak ke atas. Taib. Kemudian kita diperintahkan untuk khusyuk. Nah, beberapa dalil ini menunjukkan tentang perintah bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat. Di antaranya Nabi SAW memberikan cara agar supaya kita ini bisa khusyuk. Kata beliau, "Shalli sholata muwaddi'." Salatlah kalian seolah-olah ini adalah salat perpisahan kalian. Ka'annaka tarah, dan seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in kunta la tarah fa innahu yarak.
Jika engkau enggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Artinya sholatlah sebagaimana kita ini sedang mengerjakan satu pekerjaan dan kita diawasi oleh mandor kita, Pak. Ya. Bagaimana sih saat kita bekerja sebagai karyawan, kemudian kita diawasi oleh bos kita dengan misalnya pakai kamera CCTV, atau mungkin bos kita langsung terjun, ya, terjun langsung untuk apa? Untuk melihat kinerja kita. Maka tentunya kan kita akan perbaiki, akan perbagusi setiap kinerja kita. Nah, maka dalam salat pun kita harus demikian. Ya. Jadi ketika kita salat, ya benar-benar perbaguslah salat kita, seakan-akan memang benar-benar Allah itu ya memperhatikan kita. Jangan lengah. Ya. Saat hati kita goyah misalnya berpikir sesuatu, memendam rasa sesuatu, maka hilangkan itu, kita fokuskan. Salat kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Begitu juga dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah." Tidaklah seseorang mendapati waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian ia menyempurnakan wudu, kekhusyuan dan rukuknya, illa kanat kafarah lima bayi qablaha minadz-dzunub. Maka hal itu bisa menjadi penebus dosa yang telah lalu. Malam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluh, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar sepanjang setahun, berlaku sepanjang selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi itu keutamaan dari kita khusyuk di dalam sholat. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sholat dikatakan khusyuk itu ya ketika kita benar-benar memperhatikan bacaan kita. Kita benar-benar mencermati setiap apa yang kita lafadzkan dengan lisan kita. Ya, tidak memikirkan sesuatu pun. Ya. Makanya di antara hal-hal yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat, ya, disebabkan karena mengganggu kekhusyuan, itu kan salah satunya tadi. Sampai kenapa kita ini nggak boleh masuk sholat berjamaah kalau mulut kita itu bau bawang mentah. Ini akan mengganggu kekhusyuan, maka dimakruhkan. Ya. Atau di antara yang lainnya, ya, adalah ketika kita sudah dihidangkan makanan lalu kemudian ada adzan berkumandang. Maka mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita lari untuk sholat terlebih dahulu dalam keadaan lapar, lalu kemudian hati kita masih ya bergantung kepada makanan di atas meja makan? Apakah tikus nanti makan saya? Atau kucing yang kepalanya besar kan? Kita khawatir akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Ya. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita, ya, idza wudi'atil asya, ya, wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Kalau makan sore itu sudah dihidangkan di depan kita, adzan berkumandang, iqamah berkumandang, maka fabda'u bil asya. Maka apa? Kamu mulai dahulu untuk makan agar supaya salatmu khusyuk. Lah bagaimana kalau kita ketinggalan salat jamaahnya? Tidak mengapa, bahkan lebih dianjurkan untuk ya mengkhusyukkan salatnya meskipun ketinggalan salat. Nah kalau nggak pengen ketinggalan salat, ya jangan dihidangkan terlebih dahulu. Artinya ini posisi-posisi saat posisi terdesak, bukan posisi setiap waktu, Pak. Nanti kita bilang sama istri, pokoknya siapkan ketika adzan isya kan itu. Nah ini kan salah, nggak boleh ya. Ya mungkin pas saat-saat ketemu hal itu, maka kita dianjurkan untuk sholat, untuk apa? Makan terlebih dahulu. Begitu juga keterangan hadis terkait dengan masalah kita tidak boleh untuk menahan kentut dan menahan kencing ataupun menahan buang air besar, mungkin kita mulas. Ya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Membatalkan sholat kita. Tidak mengapa. Ya. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Kata Nabi SAW, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika dia menahan buang angin dan buang air
baik air besar maupun air kecil. Nah, ini dilarang. Nah, jadi inilah ya kurang lebih dalil-dalil yang terkait dengan ketika kita memulai sholat dari takbiratul ihram sampai posisi kita berdiri dan menjaga kekhusyuan di dalam sholat kita. Insya Allah kita akan teruskan berikutnya pada kesempatan yang bulan depan ataupun kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan kita. Nah, silakan Sob. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait pandangan mata tadi Pak Ustadz, kita harus memandang ke tempat sujud ya. Nah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita memejamkan mata dengan maksud biar bisa lebih khusyuk? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tidak ada dalil perintah untuk memejamkan mata untuk menjaga kekhusyuan. Ya. Apalagi dia pejamkan dari awal sholat sampai akhir. Itu tidak ada. Bahkan ini salah satu ciri ibadahnya orang-orang yang terlalu gulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut saja seperti contohnya orang-orang sufi tasawuf seperti itu. Adapun memejamkan mata disebabkan karena kita merasa kita merasa terganggu dengan sesuatu. Kan terkadang kita terganggu. Misal dekat takbiratul Allahu Akbar. Aduh, duit belum saya masukin kantong. Ya. Dari tadi nyari uang 100.000. Gak ketemu-temu Pak. Giliran udah takbiratul ihram kok bisa ingat. Oh iya, di jok mobil begitu kan. Nah, saat keadaan seperti itu antum boleh pejamkan sejenak dengan beristiadzah a'udzubillahi minasyaitonir. Itu dibolehkan. Kata para ulama, tidak mengapa untuk mengusir apa? Pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Tapi memejamkan mata mulai dari awal hingga akhir dengan maksud benar-benar pengen khusyuk, maka ini tidak ditentukan dalilnya dan Nabi tidak pernah mengamalkan seperti itu. Hendaknya kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya tadi tentang takbiratul ihram. Mungkin sebagian kaum muslimin ketika hendak sholat itu bertakbir tanpa menggerakkan bibir. Jadi tidak melafadzkan tapi cuma dalam hati saja. Gitu. Itu gimana hukumnya kalau misalkan sudah berlalu, apakah harus diqadha atau tidak? Nah, fatahallahu alaikum. Tentang takbiratul ihram, yang jelas satu sebagaimana tadi yang dituturkan oleh beberapa dalil yang ada bahwa hendaklah bertakbir itu untuk dikeraskan. Ya. Kalau dikeraskan ya berarti dia tidak diucapkan di dalam hati. Karena takbir ini bagian daripada zikir. Kalau zikir paling tidak minimal kita sendiri yang mendengarkannya. Otomatis kalau itu diperdengarkan berarti kita harus menggerakkan bibir kita, Pak. Sehingga kalau ada seseorang yang bertakbir kemudian dia tidak menggerakkan bibirnya minimal, ya maka takbirnya tidak sah. Karena hadisnya Nabi, faqulu Allahu Akbar, dan ucapkanlah Allahu Akbar. Bukan faqulu fi qulubikum Allahu Akbar. Nah itu enggak. Tapi diucapkan dengan lisan. Sehingga bagi jamaah mungkin yang makmum kan, karena kalau yang dikeraskan itu mungkin dia perpandangan imam. Padahal Rasulullah mengatakan faqulu Allahu Akbar. Jadi tidak hanya imam tapi makmum juga kita mengucapkan takbirnya dengan dikeraskan tapi tidak dilantangkan. Ya paling tidak tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz menggerakkan kedua bibir kita paling tidak.
Jadi begitu. Sehingga kalau tidak digerakkan bibirnya berarti kita belum takbiratul ihram, belum masuk ke dalam sholat. Maka ini hati-hati. Ya. Nah, bagaimana dengan beberapa kaum muslimin yang dia tidak melafadzkan takbirnya tersebut namun dalam hati? Ya tentunya ini bisa tidak mengesahkan sholatnya. Ya. Tapi bagi yang tidak tahu ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya dan menjadikan tetap sholat kita diterima oleh Allah karena kejahilan dan ketidaktahuan kita seperti itu, Ustaz. Allah a'lam bishawab. Nah, silakan. Nah, siapa yang nitip, Mas? Orangnya di belakang nggak mau tanya. Silakan. Ya, Tat, dia nanyanya katanya kenapa kalau habis takbiran ikram itu sholatnya selalu menghayal, Tat? Gitu dong, Tat. Selalu apa? Menghayal. Selalu menghayal. Pikirannya gitu. Jadi nggak kusuk gitu. Ya. Oh, iya. Ini kalau yang ditanya Nabi akan jawab apa? Istafti kolbak gitu. Coba minta fatwa pada hatimu sendiri gitu. Ya. Karena biasanya ya yang mengakibatkan kita sulit untuk khusyuk itu adalah dosa. Itu. Yang sulit untuk kita khusyuk dan ibadah dengan sempurna itu dosa. Gitu. Sehingga perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dosa itu pengaruhnya atau dampaknya sangat besar sekali ya, salah satunya itu biasanya mengganggu dalam ibadah-ibadah kita dalam salat. Kemudian yang kedua, yang ini sebenarnya yang pertama ya. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa ketika kita hendak salat itu coba usahakan bahwa ini pertemuan kita dengan Allah secara terbatas. Ya. Jadi seakan-akan kita ingin sedang bercengkrama dengan Allah secara intim, terbatas. Ya. Ya maka usahakan untuk meninggalkan perkara-perkara dunia. Karena terkadang ada sebagian di antara kita itu yang masih takut nih. Masih takut dunianya itu hilang. Cuman dagang motor. Untung 200-300 ribu. Itu handphone itu dia nyalakan itu alarmnya. Ketika kita tegur, sempat ada yang begitu, kita tegur, dia bilang gini, kan ini rezeki Ustadz, kalau saya matiin ntar orang gak jadi beli motor aneh gimana nih? Jadi dia masih cenderungnya itu terhadap dunia. Ya. Makanya Nabi SAW kan menyebutkan gini, waju'ilat qurrata aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Nah, sekarang mindsetnya kita rubah bahwa sholat itu harus kita jadikan sebagai apa? Penenang kita, obat kita setelah kita benar-benar ya tersibukkan dengan kehidupan kita di waktu-waktu senggang sebelum datangnya waktu sholat. Lepaskan semua pakaian dunia kita, tinggalkan itu semuanya. Lalu setelah itu baru kita benar-benar memohon kepada Allah agar Allah ya menjadikan kita tetap khusyuk di dalam sholatnya. Takbir bismillah, takbir kita Allahu Akbar ucapkan. Ya, jadi insya Allah ya. Kalau memang masih terganggu, ya maka tadi ya kita beristiadah dengan kita meludah ke arah kiri. Tapi cukup sedikit Pak, 3 kali. Jangan, itu jangan. Kalau ada jamaah sampingnya kan dia takut. Nih orang mau meludah di samping saya. Kalau memang tetap terganggu, ya. Kadang maaf, ada yang sampai orang itu ketika sholat, pikirannya, ya, dia membayangkan, maaf ya, dalam tanda kutip film porno. Ada yang pernah bertanya begitu dalam sholatnya, sampai dia masih sempat-sempatnya berpikir pikiran apa yang jorok. Karena inilah setan. Setan itu nggak akan lengah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetap ketika dia dalam keadaan sholat pun dia tetap akan mengganggunya. Makanya dulu sempat ya, kan kita diajarkan kalau sholat itu untuk merapatkan kaki, ya kan? Bahkan sampai dengan tegas Nabi mengatakan hadu manakibikum wasuddul khalal, rapatkan pundak dan rapatkan apa? Mata kaki.
Ya, kenapa? Agar supaya tidak ada celah bagi syaitan untuk mengganggu kita. Ada orang yang nyentelutuk gitu, sholat di Masjid Mubarak nggak gerah sholatnya. Kenapa? Nempel-nempel orangnya gitu. Ya, udah itu dulu saya pertama masuk Al Mubarak, Pak, masjidnya nggak sedingin ini kan, nggak sedingin sekarang dulu. Masih kalau jadi imam, suara imam itu lebih kecil dari kipas angin gitu. Kipas anginnya gede-gede banyak gitu. Jadi kita kalau imam harus teriak itu, ya, harus kenceng. Nah begitu, sholatnya aneh. Alasannya katanya apa? Katanya biar setan, orang sholat kok masa diganggu setan, ya nggak mungkin. Nah, dia nggak tahu. Padahal bahkan sampai kita sedang ibadah pun setan berusaha agar supaya ibadah kita ini bagaimana caranya biar bisa batal. Ibadah kita ini bagaimana caranya biar bisa rusak. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang ada pikiran-pikiran yang sampai seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, maka hendaklah kita beristiadah kepada Allah boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan kita meludah ke arah kiri. Seperti itu ini dibolehkan ya oleh para ulama. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Tip mungkin cukup itu ya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.